Sebelumnya diceritakan bahwa Chang Sheng dan Yurong terjebak di dalam dunia tungku Xuyuan Yozi. Di sini Chang Sheng dan Yurong masih berusaha mencari jalan keluar. Tiba-tiba datang sejumlah pasukan menyerang mereka. Chang Sheng yang tidak mempunyai kekuatan apapun tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung Yurong dapat mengatasinya dengan mudah. Di kerajaan, terlihat Mo Yu memanggil Qiu Shanju yang hendak meninggalkan kerajaan. Mo Yu yang khawatir akan keselamatan Yurong meminta Qiu Shanju ke Gunung Lan untuk memastikan keberadaan Yurong yang sebelumnya menemui Xuyuan Yozi. Qiu Shanju pun bergegas mencari Yurong. Yurong yang masih terjebak di dalam dunia tungku terlihat membantai seluruh pasukan Xuyuan Yozi. Chang Sheng dengan kepintarannya berhasil mematahkan formasi yang dibuat Xuyuan Yozi. Xuyuan Yozi yang marah mengeluarkan formasi inti yang membuat mereka dihadapkan pada dunia cermin. Chang Sheng yang melihat muridnya Putri Bailu berada di dalam cermin berniat menolongnya, namun ternyata itu adalah jebakan yang membuat Chang Sheng masuk ke dalam cermin. Yurong pun dibuat bingung melihat ada dua perwujudan Chang Sheng di dalam cermin, di mana jika Yurong salah dalam memecahkan cermin, maka Chang Sheng akan selamanya terjebak di dalam dunianya. Yurong pun menggunakan kenangan masa kecilnya untuk menguji Chang Sheng yang sebenarnya, dan hal itu pun ternyata berhasil. Mereka pun berhasil keluar, yang membuat mereka berpindah ke ruangan utama di dalam dunia tungku. Ternyata Xuyuan Yozi telah kabur meninggalkan pelayannya, dan ternyata juga terjebak di dalam dunia tungku selama 30 tahun. Xuyuan Yozi yang telah berada di luar tungku dihadang Qiu Shanju yang menanyakan keberadaan Yurong. Tang dan Putri Bailu yang khawatir akan keselamatan Chang Sheng terlihat mengawasi dari kejauhan. Xuyuan Yozi yang mempunyai banyak trik berniat mengelabui Qiu Shanju. Namun Qiu Shanju dengan mudah membaca semua triknya, dan akhirnya ia pun berhasil terbunuh di ujung pedang Qiu Shanju. Chang Sheng yang menyadari akan adanya gas beracun mengatakan bahwa ruangan itu adalah ruangan kematian. Chang Sheng dengan kecerdasannya mencoba mencari celah hingga saat ia melihat seekor anak itik yang ditemuinya tadi. Chang Sheng menyadari bahwa pintu kehidupan adalah sebuah formasi. Ia pun melempar sebuah bola ke salah satu titik yang akhirnya membuat mereka keluar dari dunia tungku. Ternyata pria yang bersama mereka adalah satu-satunya orang yang berhasil keluar dari Zoo Garden yang bernama Ye Luan. Yurong pun menanyakan keberadaan kunci Zoo Garden. Pria itu pun mengatakan seorang ahli kunci yang bernama Neilin mungkin mengetahui keberadaan kunci Zoo Garden. Namun tiba-tiba, Nanke yang sedari tadi mendengar pembicaraan mereka seketika membunuh pria itu. Nanke yang menyadari kedatangan Qiu Shanju langsung kabur. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, pria itu pun mengatakan bahwa kunci Zoo Garden berupa obat dan batu. Chang Sheng yang mengetahui Xuyuan Yozi telah mati di tangan Qiu Shanju mengucapkan terima kasih. Qiu Shanju pun mengatakan melawan kejahatan dan melindungi yang lemah adalah arti dari kehidupan. Chang Sheng yang berniat mengobati meridian klan binatang terlihat menyadari sesuatu, kemudian meninggalkan Yurong dan Qiu Shanju dengan mengatakan bahwa ia telah menemukan solusi dari masalahnya. Chang Sheng yang telah tiba di Akademi Kuo-Jiu menyuruh Putri Bailu dan Xuyuan Po untuk bermeditasi dengan melawan sifat dasar klan binatang dan menggunakan naluri mereka untuk mengalirkan energi ke pusat. Chang Sheng pun menjelaskan bahwa itu adalah ajaran 3000 formasi Tao Chang Ton. Kemudian mereka mengikuti instruksi Chang Sheng. Dan akhirnya Chang Sheng pun berhasil memecahkan masalah meridian klan binatang yang selama ini belum ada yang dapat memecahkannya. Namun ini adalah masih tahap awal. Saat bersamaan, wakil dari tetua akademi, Master Xin, datang membawa surat undangan jamuan elit. Namun Master Xin mengatakan Chang Sheng harus membawa bukti kelayakan akademi sebelum memasuki jamuan elit. Sebelum pergi, Master Xin mengingatkan Chang Sheng untuk berhati-hati dikarenakan turnamen kerajaan kali ini akan sangat berbeda. Chang Sheng pun terlihat bingung akan bukti kelayakan yang dimaksud Master Xin. Kemudian Tang mengatakan
bahwa bukti kelayakan yang dimaksud adalah kunci pintu utama sebuah akademi. Putri Bailu pun menanyakan hal itu kepada Su Yuanpo. Namun Su Yuan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui keberadaan kunci tersebut, dikarenakan ia selalu masuk dari pintu samping. 印信，到时候每个学院都要签到。印信就是每间学院大门的钥匙，天道院正式的是呢？我们平时走的都是偏门。 Ternyata kunci itu tidak dimiliki oleh siapapun, dan Akademi Kuajiao akan benar-benar dibuka jika kunci itu ditemukan. Jackson pun menyadari bahwa sebelumnya Ratu Tianhai menutup Akademi Kuajiao secara paksa, dan yang pastinya kunci itu tidak akan mudah ditemukan. Di sisi lain, terlihat Moyu mendatangi Yurong. Kemudian Yurong mengatakan kepada Moyu bahwa ia bertemu dengan Yesi Luan, satu-satunya orang yang selamat dari Zoo Garden. Ia mengatakan bahwa seorang ahli kunci bernama Mei Ying mengetahui keberadaan kunci Zoo Garden. Moyu pun berniat mencarinya, namun ternyata Nanke juga mencari ahli kunci tersebut. Changsheng dan yang lainnya pun terlihat kebingungan, di mana jika mereka tidak menemukan kunci akademi, mereka tidak akan dapat mengikuti turnamen kerajaan. Changsheng pun teringat akan gurunya, di mana gurunya mengatakan bahwa di dalam sebuah buku terdapat jawaban atas semua hal. Dan Changsheng pun berharap ia mendapat petunjuk setelah membaca buku. Di sisi lain, Su Yuan yang duduk di depan pintu akademi mendapat ide untuk mencari seorang ahli kunci. Namun setibanya di sana, ia bertemu dengan putri dari klan iblis, Nanke. Su Yuanpo yang bukan lawan tandingannya begitu mudahnya dikalahkan. Alhasil, ia pun terluka oleh Nanke. Changsheng yang mendengar cerita Su Yuan terlihat penasaran apa yang direncanakan klan iblis. Nanke yang tengah menginterogasi Mei Ying menanyakan kunci Zoo Garden dan menyiksanya. Tiba-tiba Qiu Sanju datang dan berhasil mengusir Nanke dari tempat itu. Mei Ying yang telah diselamatkan Qiu Sanju mengatakan bahwa kunci Zoo Garden berada di Akademi Kuajiao. Namun ternyata dia bukanlah Qiu Sanju, melainkan jelmaan dari klan iblis, yang akhirnya Mei Ying pun dibunuh. 不好意思，不好意思，不好意思。钥匙还真的在国教学院。老伯，在下是骊山剑宗秋山君。 Changsheng yang masih saja membaca buku dihampiri Putri Bailu dan Su Yuanpo yang berniat membantunya merapikan buku. Putri Bailu pun melihat sebuah susunan buku yang tidak sewajarnya. Changsheng yang mendengar itu menghampiri mereka, kemudian mengamati susunan buku itu. Dengan kecerdasannya, akhirnya Changsheng menyadari satu hal, bahwa akhir adalah di mana semua itu berawal, yang berarti kunci Akademi Kuajiao berada di dalam akademi itu sendiri, dan susunan buku itu mempresentasikan sebuah lagu dengan 5 nada. Changsheng pun mengeluarkan Sun dan memainkannya. Namun tiba-tiba, sebuah kotak bercahaya emas keluar dari balik lemari. Putri Bailu yang bersemangat hendak segera mengambilnya, namun Changsheng mencegahnya karena Changsheng menyadari sesuatu yang aneh. Dan benar saja, kotak itu dilindungi oleh sebuah formasi dari tanaman rambat dan petir. Changsheng pun menyadari bahwa tetua akademi terdahulu sengaja melindungi kunci tersebut agar selama kunci itu aman, maka tidak ada yang dapat melenyapkan Akademi Kuajiao. 又是疼又是，所以才布下阵法保护钥匙，能够找到钥匙，就已经是个好消息了。 Putri Bailu pun akan meminta bantuan dari Ratu Tianhai, namun Changsheng yang mempunyai harga diri yang tinggi mencegah Putri Bailu, dikarenakan untuk membuka Akademi Kuajiao tidak perlu melibatkan orang lain, jika tidak mereka akan direndahkan. Di saat bersamaan, Tang datang mengerjai Putri Bailu dengan jubah penghilangnya. 要想重开国教学院，就不能找别人帮忙。 Esokan harinya, Tang datang dengan baju sirah besinya dan berniat membantu Changsheng mengambil kunci Akademi Kuajiao. Namun ternyata kekuatan petir penjaga kotak itu sangatlah kuat sehingga Tang hampir saja terbunuh. Tanpa disadari, Nanke yang menganggap kunci Zoo Garden ada di Akademi Kuajiao mengancam Changsheng dan meminta mereka menyerahkan kunci Zoo Garden. Changsheng pun memberi isyarat kepada Tang. Dengan kepintarannya, Tang memahami maksud Changsheng. Ia pun mengarahkan Nanke ke tempat penyimpanan kunci akademi. Dan benar saja, Putri Nanke dapat mengalahkan formasi yang ada di dalamnya. Namun dengan cepat, Tang mengambil kunci itu dengan jubah ajaibnya dan segera membuka pintu utama Akademi Kuajiao.
Nanke yang merasa tertipu berniat membunuh Tang, namun tiba-tiba Moyu datang menyelamatkannya. Nanke yang menyukai Kyu Sanju menghampirinya di sebuah hutan, namun Kyu Sanju berniat membunuhnya dan mengatakan iblis tetaplah iblis, yang jahat dan yang baik sudah bermusuhan sejak dahulu. Ketua jubah hitam yang mengetahui itu berniat menjadikan Kyu Sanju bagian dari mereka. Nanke pun diberikan benih iblis, di mana jika benih itu ditanamkan ke tubuh manusia, perlahan-lahan manusia itu akan menjadi iblis. Ketua jubah hitam pun menyuruh Nanke mengambil sehelai rambut Kyu Sanju untuk disatukan dengan benih iblis. Dan jika sudah tiba waktunya, benih iblis itu pun siap ditanamkan. Kemudian Nanke menemui Kyu Sanju dan berhasil mendapatkan rambut Kyu Sanju. Kyu Sanju yang tadinya mencari sebuah anggrek, mendatangi Yurong dan memberikan anggrek tersebut. Di Akademi Kuajio, terlihat Changsheng tengah membuat sebuah formasi untuk menghalau kedatangan klan iblis. Putri Bailu yang menyadari persediaan tanaman obat Changsheng telah habis, membawanya ke sebuah taman rahasia, di mana taman itu tempat Raja Taizong menanam bunga dan tanaman obat, dan itu dipenuhi dengan tanaman obat yang langka. Di sana Changsheng bertemu dengan Ratu Tianhai, namun Changsheng tidak menyadari bahwa ia adalah ratu kerajaan Zhou. 隔壁国教学院的学生，问您是这个园子的主人吗？ Changsheng pun menemaninya bermain Shangqi. Ratu Tianhai yang sedari tadi menatap papan permainannya terkesan akan Changsheng dan terkejut. Ternyata Changsheng sangat mirip dengan Raja Taizong di masa mudanya. Namun tiba-tiba Ratu Tianhai meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata. 凡间无恶手，齐从，这少年居然和太宗年轻 Di 时。 kediaman Jenderal Su, orang tua Yurong, terlihat ibu Yurong yang menangis meminta bantuan kepada Moyu untuk membatalkan pertunangan Yurong. Ibu Yurong berkata bahwa Changsheng adalah orang yang kasar dan tidak bermoral, yang sering mengancam orang tua Yurong dan meminta banyak hadiah dan juga jabatan. Di kerajaan, Ratu Tianhai bertanya kepada Moyu tentang latar belakang Changsheng. Moyu pun mengatakan bahwa Changsheng telah bertunangan dengan Yurong sejak kecil. Moyu pun meneruskan omongan orang tua Yurong ke Ratu Tianhai, di mana kakek Yurong, Shu Taizai, telah ditipu dengan surat pertunangan itu. Namun Ratu Tianhai membantah dengan mengatakan bahwa kakek Yurong bukanlah orang yang mudah dikelabui. Kemudian Moyu melanjutkan, orang tua Yurong berkata bahwa Changsheng memanfaatkan keluarga Shu untuk mendapatkan kekayaan dan kehormatan, dan meminta Ratu Tianhai untuk membunuh Changsheng. Ratu Tianhai pun geram dan mengatakan bahwa itu hanya alasan orang tua Yurong, di mana sejak Changsheng tiba di kota Chengdu, Changsheng selalu bersikap baik. Ratu Tianhai pun mengatakan tak ada alasan membunuh seseorang hanya karena pertunangan, dan biarkan Yurong yang memutuskannya sendiri. 陈长生来神都，世界他，神都，姓陈又如何？能放过吗？可是陛下，好了， Ratu Tianhai pun memanggil Yurong ke istana. Di sana Ratu Tianhai menyerahkan sepenuhnya keputusan pertunangannya dengan Changsheng. Kemudian Yurong mengatakan bahwa saat ini ia tidak memikirkan hal itu dan tengah fokus belajar ilmu Tao. Tak lama kemudian, Putri Bailu datang memenuhi panggilan Ratu Tianhai. Moyu yang berbincang dengannya menanyakan bagaimana perlakuan gurunya di Akademi Kuajio. Putri Bailu pun mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan gurunya sangat hebat dengan mengatasi seluruh masalah meridian klan binatang. Moyu pun menyelanya dengan mengatakan bahwa itu hanyalah trik kecil. Jangan tertipu olehnya. Putri Bailu yang kesal bertanya apakah Moyu dapat melakukannya. Bahkan sang ratu pun tidak dapat mengatasi meridian klan binatang. Putri Bailu pun meninggalkan Moyu dengan kesal dan memintanya untuk tidak berbicara buruk tentang gurunya. 将来一定大有作为。切，雕虫小技，问题连身后都解决不了。你想他这么厉害？ Putri Bailu yang bertemu dengan Ratu Tianhai disarankan untuk memasuki Akademi Tiendo untuk belajar. Namun Putri Bailu menolaknya. Ratu Tianhai pun memintanya untuk masuk walau hanya 1 hari. Kemudian Putri Bailu pun menyetujuinya. 你总有一天会知道我师傅他有多厉害的。就拭目以待。哼，来只是到此一游的，你别跟着我了，师兄。 Putri Bailu yang tiba di restoran seusai berkunjung di Akademi Tiendo dihampiri salah seorang murid dari Akademi Tiendo yang bernama Go Guang yang mengajaknya ke sebuah tempat sepi. Pemilik restoran yang marah mendapatkan pukulan dari Go Guang. Sesaat kemudian, Su Yuan dan Changsheng datang menghentikan mereka. Go Guang pun menantang Changsheng untuk bertarung.
namun Putri Bailu maju sebagai muridnya. Chang Seng yang mengetahui teknik Guoguang memberi instruksi kepada Putri Bailu, dan akhirnya Guoguang pun dikalahkan dengan mudah. Kemudian ia pergi dengan rasa malu. Jingxu. Di sisi lain, Qiu Sanju yang datang menemui Yurong berniat mengajaknya untuk bertemu orang tua Yurong. Namun Yurong menolaknya dan berkata bahwa ia harus segera menghadap Ratu Tianhai. Qiu Sanju yang memendam perasaan kepada Yurong pergi dengan perasaan kecewa. Ternyata di sana juga terdapat Mo Yu. Mo Yu membujuk Yurong untuk tidak terjebak perasaan kepada Chang Seng. Dikarenakan metode pelatihan yang dipelajari Yurong membuatnya hanya bisa bersanding dengan seseorang yang berkekuatan naga. Jika tidak, maka kekuatan Yurong akan melemah. Mo Yu yang khawatir kepada Yurong menemui Chang Seng di Akademi Kuajio dan berniat membunuh Chang Seng. Mo Yu pun mengajak Chang Seng ke sebuah danau untuk mengambil sebuah batu yang bisa menyembuhkan meridian klan binatang. Namun setibanya di sana, Chang Seng menyadari ada sesuatu yang salah. Kemudian bertanya, mengapa Mo Yu membencinya? Mo Yu pun mengatakan bagaimana Chang Seng bisa menjadi guru Putri Bailu, sementara ia bukanlah siapa-siapa. Ditambah lagi, pertunangannya dengan Yurong, dua orang wanita yang sama-sama mempunyai kedudukan tinggi, satu seorang putri, satu lagi pewaris kerajaan Zhou. Chang Seng yang sama sekali tidak memikirkan hal itu, berjalan mendekat ke arah danau. Seketika, Mo Yu mendorongnya dan Chang Seng pun terjatuh ke dalam gua di bawah danau. Yurong yang hendak mengakhiri perasaannya berkunjung ke Akademi Kuajio. Yurong yang tak melihat siapa-siapa di sana berkeliling memasuki ruangan demi ruangan hingga ia tiba di kamar Chang Seng dan melihat mainan capung yang ia berikan kepada Chang Seng sewaktu kecil, dan Yurong pun terlihat senang. Di waktu bersamaan, Su Yuanpo yang sedang bersih-bersih menemukan sebuah artefak peninggalan zaman dahulu. Ia pun mengumpulkannya dan membersihkannya. Di sisi lain, ternyata Chang Seng belum mati, namun ia dikejutkan oleh kemunculan seekor naga besar yang hendak memangsanya. Chang Seng yang saat ini sedang melawan takdirnya bertekad untuk melawan sang naga. Namun saat ia akan mengeluarkan pedangnya, terlihat naga seperti berbicara sesuatu. Chang Seng yang memahami bahasa naga mengajaknya berbicara. Sang naga mengatakan bahwa mereka yang masuk ke dalam gua itu tidak akan selamat. Chang Seng pun bertanya apakah ada obat di dalam gua itu. Sang naga pun menjawab, tak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di dalam gua ini, dan hanya ia makhluk yang hidup di dalam gua. Chang Seng pun menyadari bahwa ia telah tertipu. Sang naga pun geram, di mana ia juga dikurung oleh manusia selama bertahun-tahun atas perbuatannya zaman dahulu. Ni真的会说话？他果然骗了我。 Chang Seng pun mengajukan perjanjian bahwa ia akan membebaskan sang naga jika ia berjanji tidak akan berbuat ulah dan membahayakan manusia. Sang naga pun menyetujuinya. Chang Seng yang tak bisa membebaskannya saat itu dikarenakan kekuatannya yang belum cukup, mengatakan untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Kemudian ia akan mencari cara membebaskan sang naga. Chang Seng yang memanggil sang naga dengan sebutan paman membuat sang naga marah dan merubah wujudnya menjadi manusia. Ternyata sang naga adalah seorang gadis kecil. Chang Seng yang mengetahui sang naga belum makan selama bertahun-tahun memberinya makanan dan memberinya sebuah nama, yaitu Zhou Sha. 朱砂怎么样？朱砂，我重新给你起个名字。 Kemudian sang naga itu pun mengeluarkan Chang Seng dari goa itu. Namun saat Chang Seng akan melewati taman rahasia, Chang Seng bertemu Yurong. Yurong yang terkejut melihat Chang Seng basah kuyup, mengeringkannya dengan tangan apinya. Chang Seng pun berkata bahwa Yurong mengingatkannya pada teman semasa kecilnya, yang juga mempunyai kekuatan yang sama. Akhirnya, Chang Seng tiba di Akademi Kuajio. Di sana terlihat Tang yang telah menunggu dan bertanya apa yang Chang Seng lakukan dengan Mo Yu. Chang Seng pun menceritakan bahwa Mo Yu ingin membunuhnya, sehingga ia bertemu dengan seekor naga hitam. Beruntung ia bisa bahasa naga, sehingga ia dapat selamat. Tang yang tak percaya mengatakan itu hanyalah cerita anak kecil. Tang pun mencurigai Chang Seng menyembunyikan rahasia bersama Mo Yu. Tang yang menaruh hati kepada Mo Yu meninggalkan Chang Seng dengan kesal. Namun tiba-tiba di perjalanan, Tang bertemu dengan Mo Yu. Tang yang masih cemburu bertanya kemana Mo Yu pergi bersama Chang Seng. Mo Yu pun mengatakan bahwa itu bukanlah urusannya. Tang yang tersudutkan
berkata bahwa Changseng lebih memilih wanita daripada pertemanannya. Moyu yang terkejut bertanya apakah Changseng telah kembali. Kemudian Tang mengatakan bahwa Changseng telah kembali dengan segar bugar. Moyu yang menganggap Changseng telah mati berniat mencari kebenarannya. Dan benar saja, Moyu melihat Changseng yang sedang membaca buku ditemani muridnya Putri Bailu. 一个女人，但这么幼稚的理由来欺骗我。没有人能从寒潭里活着出来。当然不配了。 Keesokan harinya, Moyu menghadap Ratu Tianhai untuk mengakui perbuatannya yang telah mengurung Changseng di dalam danau es. Dan tak menyangka, Changseng dapat selamat dengan mudah. Moyu pun menambahkan bahwa latar belakang Changseng yang misterius dan sejak kedatangannya menimbulkan banyak masalah, terutama pertunangannya dengan Yurong. Ratu Tianhai pun menekankan bahwa pertunangan Yurong adalah keputusan Yurong dan pernikahan naga dan Phoenix akan ditentukan oleh keputusan Yurong. Ratu Tianhai pun menyarankan Moyu untuk berbicara sendiri kepada Yurong perihal niatnya untuk membunuh Changseng. Kemudian dengan tegas, Ratu Tianhai mengatakan bahwa di kemudian hari, ia tidak akan mentolerir perbuatan seperti itu. Dan Changseng, biarkan ia sendiri. Moyu pun pergi dengan perasaan bersalah. 此人自从来了神都之后，掀起了不少真龙天凤的天作之合，这种肆意妄为的事情。 Namun Ratu Tianhai yang mengetahui di bawah danau es terdapat naga es yang terkurung. Kemudian ia mendatangi sang naga dan berkata, ia tidak menyangka sang naga mau merubah wujudnya di hadapan Changseng. Sang naga susah mengatakan setidaknya Changseng berbeda dengan Ratu Tianhai yang rela mengorbankan anaknya, sementara Changseng bahkan sangat peduli dengan orang lain. Ratu Tianhai pun sangat marah dibuatnya, kemudian mengambil kekuatan Zusa untuk mengendalikan formasi astro miliknya. 自己一个人玩得挺高兴的，我何至于倾其所有？ Kemudian Ratu Tianhai menutup danau es dengan kekuatannya. Moyu yang mendatangi Yurong untuk meminta maaf, di mana sebelumnya ia berniat membunuh Changseng. Yurong pun menyuruh Moyu untuk tidak kasar kepadanya, dikarenakan Changseng tidaklah bersalah, dikarenakan pertunangan itu atas persetujuan kakek Yurong. Kemudian Yurong menyuruh Moyu menyampaikan pesannya kepada Changseng untuk membatalkan pertunangannya saat jamuan elit berlangsung. Changseng yang mendengar itu dari Moyu mengatakan hal itu akan berdampak pada reputasinya. Moyu pun terkesan bahwa Changseng juga memikirkan hal itu. Namun itu adalah keputusan Yurong dan pasti Yurong mempunyai alasan atas keputusannya. 让他在青藤宴上退亲， 恐怕对他名声不好吧？ 难得啊！ Di kerajaan iblis, Nanke yang kesal atas kejadian sebelumnya di Akademi Kuajio beranggapan bahwa Changseng menyembunyikan kunci Zoo Garden dan berniat membunuhnya. Namun ketua jubah hitam merencanakan untuk membuat Changseng menjauh dari sahabat-sahabatnya agar mereka mudah menangkapnya. Kemudian, seseorang terlihat mengantar surat kepada Changseng yang mengatasnamakan dengan nama Yurong. Ternyata ia adalah jelmaan dari klan iblis. Changseng yang tidak menyadari itu jebakan mengikuti isi pesan di dalam surat itu yang meminta Changseng untuk bertemu dengan Yurong. Yurong yang menyadari keberadaan klan iblis bergegas mencarinya. Changseng yang telah tiba di hutan membuat sebuah formasi, kemudian Nanke menghadangnya. Changseng yang tidak mempunyai kekuatan mengendalikan bola ajaibnya untuk melindungi dirinya saat berhasil kabur dari Nanke. Namun tiba-tiba jubah hitam mendapatinya dan meminta kunci Zoo Garden. Changseng yang berniat kabur berhasil dihentikan jubah hitam dan menghajarnya. Beruntung Changseng masih dapat kabur dan tiba-tiba ia bertemu dengan Yurong. Changseng pun menceritakan kejadiannya dan menyuruh Yurong untuk segera pergi. Namun Yurong bersikeras tidak akan meninggalkan Changseng. Akhirnya mereka berdua pun bersembunyi di balik formasi milik Changseng. Jubah hitam yang awalnya tidak mengetahui keberadaan mereka berhasil menemukan mereka akibat seekor ular yang melintasi formasi milik Changseng. Sekali lagi, Changseng berhasil kabur. Jubah hitam yang mengeluarkan bayangannya untuk mencari Changseng masih tak dapat menemukannya. 把他们给我找出来！不错，居然买一送一。 让其他人感到为难吧？ 良药， 你真的这么想？ 当然。啊，糟了糟了，赶紧走！ Di Akademi Kuajio, Tang yang menyadari ada sesuatu yang salah dari pertemuan Yurong dan Changseng mengajak Moyu untuk mencari keberadaan Changseng. Qiu Sanju yang mendapat kabar pertemuan Yurong dan Changseng berniat mencari tahu kebenarannya. Putri Bailu yang juga menyadari sesuatu mencari keberadaan Changseng. Namun saat di hutan, tiba-tiba Nanke datang dan membuatnya pingsan. Beruntung Qiu Sanju segera datang.
perkelahian pun tak terhindarkan. Kemudian Moyu datang dengan jarum es miliknya. Seketika Nanke dan pengawalnya pun kabur. 到底是什么人想害长生啊？ 师傅怎么样了？ 我也不知道啊。 Jubah hitam pun mengeluarkan formasi terkuatnya yang membuat mereka tidak bisa keluar dari formasi itu. Yurong yang mencoba menghancurkan formasi jubah hitam masih tak membuahkan hasil. Changseng bertanya kepada Yurong metode pelatihan yang digunakan jubah hitam. Namun Yurong mengatakan bahwa formasi yang digunakannya sangatlah misterius. Changseng pun berniat mempelajari metode pelatihan jubah hitam agar ia dapat mengetahui titik lemah formasi yang digunakan jubah hitam. Yurong pun akan berusaha melawan jubah hitam agar Changseng dapat mempelajari teknik yang digunakan jubah hitam. Dan akhirnya jubah hitam tiba di tempat mereka. Yurong pun bertarung dengannya. Kejauhan, Changseng menggunakan kepintarannya untuk melihat pergerakan jubah hitam. Namun di saat Yurong tengah bertarung, Changseng melihat ornamen burung angsa milik Yurong terjatuh. Ia pun mengambilnya dan menyadari bahwa wanita yang ia panggil Nona Cucian adalah Yurong tunangannya, yang adalah teman masa kecilnya. Tak lama kemudian, Yurong yang sudah tak mampu mengimbangi kekuatan jubah hitam terkena pukulan, namun berhasil ditangkap oleh Changseng. Dan akhirnya, momen romantis pun terjadi. Beruntung Changseng telah mengetahui teknik jubah hitam, di mana ia menggunakan formasi bela negara untuk mengaktifkan formasinya. Changseng pun mengatakan bahwa jubah hitam salah menggunakan formasi tersebut, di mana sekarang ia berada di wilayah kerajaan Zhou. Tentu, arwah para pejuang yang digunakan jubah hitam akan berbalik menyerangnya, di mana iblis adalah musuh utama kerajaan Zhou. Kemudian Changseng pun mengucapkan sebuah kalimat bela negara yang membuat formasi itu berbalik arah ke jubah hitam. Dan dengan satu kata terakhir, jubah hitam pun dikalahkan. 你以为这些大洲的英灵会为你所用吗？ Yurong yang terkesan akan kepintaran Changseng mengatakan bahwa Changseng mengetahui banyak hal. Kemudian Changseng mengatakan bahwa ia mengetahui lebih banyak. Changseng yang telah mengetahui siapa wanita yang ada di hadapannya mengungkapkan semua yang Yurong sukai dan yang tidak disukainya. Yurong yang tidak bisa berpura-pura lagi mengajaknya bertemu di jembatan pemisah di malam harinya. Changseng yang datang dengan suara sunnya membuat Yurong mengingat masa kecilnya. Changseng pun mengatakan ia tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini ia temui adalah Yurong di masa kecilnya. Yurong yang ingin menjelaskan masalah pembatalan pertunangannya disela Changseng dan mengatakan bahwa semua adalah salahnya. Seharusnya ia membatalkannya sejak awal, namun karena sesuatu hal, ia belum sempat melakukannya. Yurong pun menanyakan apakah Changseng mencintai Putri Bailu sehingga ia ingin membatalkan pertunangannya. Changseng pun membantahnya dan mengatakan bahwa ia tengah sekarat dan saat ini ia berusaha untuk memenangkan turnamen kerajaan agar ia dapat mencari catatan Master Zodofu di Pavilium Lingsu untuk merubah takdirnya, meskipun belum diketahui kebenaran akan adanya catatan tersebut. 怀上了洛洛。 当然不是，我就要死了。 Yurong pun mengatakan bahwa jika dulu Changseng tidak membiarkannya mati, maka saat ini ia pun tidak akan membiarkan Changseng mati dan berniat akan membantunya. Yurong pun menegaskan jika Changseng ingin membatalkan pertunangannya, maka ia harus merubah takdirnya terlebih dahulu. Changseng yang telah tiba di Akademi Kuejiu melihat Xu Yuanpo menyiapkan banyak makanan. Tiba-tiba Changseng teringat akan Zuza, sang naga es. Changseng pun menyuruh Xu Yuanpo untuk memasak lebih banyak makanan. Kemudian ia memasukkannya ke dalam pedangnya. Tang yang tiba-tiba datang diminta Changseng untuk mentraktirnya 1000 lobster dan kepiting sebagai permintaan maafnya atas tuduhannya bersama Moyu. Changseng yang berniat menemui Zuza terdiam melihat danau es yang telah membeku. Changseng pun berniat mencari jembatan Baeksin. Changseng yang kebingungan bertemu Yurong di sebuah restoran. Yurong pun memberitahunya bahwa jembatan Baeksin bukanlah jembatan, melainkan sumur. Kemudian Changseng segera mencari sumur yang dimaksud Yurong. Putri Bailu yang melihat Changseng buru-buru mengikutinya dari belakang. Putri Bailu yang melihat Changseng masuk ke dalam sumur menyangka Changseng telah bunuh diri. Di dalam goa, Zuza yang kesal Changseng tak menepati janjinya terkejut melihat Changseng yang telah berdiri di belakangnya. Changseng pun memberikan semua makanan yang ia bawa, yang membuat Zuza merasa senang. Putri Bailu yang menunjuk tempat gurunya bunuh diri terkejut melihat tangan keluar dari sumur yang ternyata adalah Changseng. Putri Bailu pun
menangis dengan manjanya dan part 3 pun berakhir. 我们神都的北新桥是一口井。Nah, buat sahabat santuy yang penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.